Saya ingin membaca Quran itu fasih fil makna. Fasih itu artinya jelas, runtutan logikanya jelas. Sehingga barokahnya fasih itu logika Quran atau logika yang dibangun Quran itu menjadi benar-benar logika yang diterima siapa saja, termasuk diterima oleh orang kafir. Kita tahu Umar itu masuk Islam sebelum mondok apa gak pernah mondok? Sebelum mondok, gak pernah beliau ngaji tafsir, gak pernah mondok. Tapi beliau dengar Quran itu faham. Karena logika yang diutarakan Quran itu logika sesuai fitrah salimah, sesuai akal yang apa? Sehat. Saya di mana-mana cerita karena ini kebanggaan para mufassir. Ketika Jubair bin Mut'im bin Adi menceritakan bapaknya yaitu Mut'im bin Adi. Beliau adalah orang yang sangat pintar sekali sehingga didelegasikan oleh kafir Quraisy untuk jadi negosiator di Asra Badrin. Jadi perang Badar itu kan ada Asra Badrin, orang-orang kafir yang ditawan Islam. Kemudian orang ini diutus untuk jadi negosiator. Singkat cerita pas datang ke Madinah, pas Rasulullah SAW baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur sampai ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun sampai ayat am khalaqus samawati wal ard. Di ayat itu Allah menceritakan kalau Tuhan-Tuhan yang kamu anggap Tuhan itu sebagai Tuhan, misalnya Lata, Uzza, Manat, nggak apa-apa kata Allah. Tapi kata Allah, saya minta bukti prestasi mereka apa kalau sebagai Tuhan itu. Apakah pernah ikut menciptakan langit bumi? Atau kalau nggak bisa menciptakan urun kata Allah, urun semen sak-sak kata Allah, penting urun. Sehingga logika lalu terbangun, prestasinya apa? Tuhan-Tuhan yang kami tuhankan itu. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Kalau mereka Tuhan, tunjukkan prestasinya ke saya kata Allah. Apakah mereka terlibat dalam penciptaan langit dan bumi? Atau kalau nggak bisa menciptakan 100% kata Allah setidaknya urun. Ya tadi urun semen, am lahum syirkun fis samawati. Syirkun maknanya urunan. Lalu ketuhanan berhala Uzza dan sebagainya batal karena ayat ini. Orang kafir berpikir wah ini tidak Tuhan karena nggak punya prestasi apa-apa. Lalu mereka secara ekstrim malah berpikir ateisme, tidak mengakui adanya Tuhan. Kalau nggak diakui adanya Tuhan berarti alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Logikanya berarti begini, hadhil maujudat khalaqahal adam. Langit yang karuan wujud, bumi yang karuan wujud, hewan-hewan yang karuan wujud, matahari, rembulan, lautan semuanya wujud. Kemudian semua maujudat ini dirumuskan khalaqahal adam, diciptakan oleh ketiadaan. Pertanyaannya adalah ma huwal junun asyaddu min hada. Kegilaan apa yang lebih parah ketimbang ini? Karena sesuatu yang wujud dimulai dari sesuatu yang tidak wujud. Berarti sama dengan mengatakan hadhil maujudat khalaqahal adam. Semua yang enggak ada ini diciptakan oleh sesuatu yang enggak ada. Jadi semua yang ada diciptakan oleh sesuatu yang enggak ada. Maka Quran ketika ngendikan am khuliqu min ghairi syai'in, apakah kalian semua atau mereka semua diciptakan min ghairi syai'in, min ghairi khaliqin maujudin. Saya ngecek di beberapa tafsir, termasuk bukan kitab tafsir tapi maknanya sama seperti di Ihya. Masa alam raya seindah ini, seeksistensi ini, senyata ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak. Mereka akhirnya mikir, ya harus diciptakan oleh sesuatu yang ada. Nah karena sesuatu yang ada ini posisi pencipta, maka harus berstatus super. Nah super ini oleh ulama dibahasakan wajibil wujud. Maka zat yang menciptakan ini namanya zat sing wajibil wujud. Lalu wajibil wujud ini oleh Islam disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa fasihnya Quran bikin logika? Atau orang yang jadi Tuhan itu yang mengklaim sebagai Tuhan? Itu juga mungkin, yang penting mewujud. Siapa itu? Fir'aun. Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Dia sudah sah dari segi dia wujud. Namanya orang wujud punya eksistensi, mungkin berkreasi. Saya ulang lagi, namanya orang wujud punya eksistensi, tentu mungkin berkreasi. Tapi pertanyaannya begini, ketika Musa tanya, pertama ditanya Musa, lalu kamu kalau menyembah selain saya, nyembah siapa? Kata Musa, Rabbul Alamin. Siapa Rabbul Alamin? Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit bumi. Kata Fir'aun, tidak jawab, manggil Haman. Haman, kamu kan arsitektur, coba ibnili sorhal la'ali abluhul asbab. Ya Haman ibnili sorhal la'ali abluhul asbab. Bangunkan satu piramida yang tinggi, la'ali attali'u ila ilahi Musa, saya ingin melihat Tuhannya Musa. Lalu
kemungkinan Tuhan di bumi, kata Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahin ghairi, kemana-mana saya melihat yang jadi Tuhan saya. Musa ngerti kalau Fir'aun ini pekok cara bahasa Jawa itu menerangkan sifatnya Allah itu dengan sifat yang sederhana, tapi justru dengan sederhana ini Fir'aun tidak bisa jawab. Terus Nabi Musa ganti argumentasi, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu, leluhur kamu. Itu terperangah, kagetnya bukan main Fir'aun. Karena para umatnya, para punggawanya lalu berpikir, kalau ini Tuhan, berarti buyut-buyutnya nggak ada Tuhan, kan Tuhannya datang terlambat. Makanya Pak Jokowi kalau dituduh PKI nggak terima. Saya ini tahu lahir tahun berapa gitu, pas ada PKI itu masih 4 tahun, masa ada PKI balita. Ini enggak, ini ada Tuhan balita, Tuhan terlambat. Pertanyaannya adalah kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu bapaknya, mbahnya, buyutnya Tuhannya siapa? Makanya ketika Allah disifati Nabi Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu, itu kagetnya bukan? Dan semenjak itu banyak punggawa Fir'aun yang iman. Ini yang akhirnya nanti jadi waqala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana, atau yang menjadi ayat wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Kenapa mereka menjadi iman? Karena logika Fir'aun Tuhan itu gugur, runtuh bisori fil hujjah, dengan logika yang sangat transparan. Jadi ini perlu belajar tauhid. Jadi kalau sampean sudah kalah suara, jangan kalah logika. Kalau sudah kalah suara, kalah logika, jangan kalah tinggal mendengar saja kok tidak paham bangunnya itu. Jadi ini sering saya utarakan, makanya banyak ulama mengatakan fasihhu ibaratil Quran itu bukan sekedar notnya atau sajaknya, kalau boleh dibilang saja, tapi karena runtutan cara berpikirnya. Maka kelihatan sekali di tema-tema Quran. Ketika nyifati Allah Rabbus samawati wal ardi tidak mengalahkan Fir'aun, justru dengan sifat yang ringan Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin bisa mengalahkan Fir'aun. Nah, kenapa sekarang orang tidak fasih baca Quran? Karena tadi perangkat itu tidak cukup. Saya berkali-kali matur, juga sering matur Mbah Mus. Saya itu sekarang masih belajar Al-Ibris, Mbah Misbah, Marbawi, semua khazanah tafsir, baik yang bahasa Jawa, bahasa Melayu, itu masih saya pelajari. Termasuk saya pelajari lughatnya, mulai lughat yang setengah benar sampai macam-macam. Saya tadi matur sama Profesor Said Aqil Al-Munawwar, memang bacanya harus urut Said Aqil Al-Munawwar, karena sekali salah Said Aqil Sirat, sebenarnya nggak apa-apa, ini sama-sama orang alim. Cuma tidak tahu nasib di publik ini, nggak tahu saya ya, macam-macam lah gitu. Namanya orang banyak, nggak usah dijelaskan. Tapi semuanya baik. Saya pernah ketemu Pak Said Aqil Sirat itu bilang gini, Gus, orang jadi wali itu sebabnya dua. Mungkin kalau kayak jenengan banyak pecintanya, yang doakan banyak. Kalau saya banyak yang benci, wah itu ngilangi dosa gitu kan. Batin gue dasar wong alim bener wah. Jadi beliau nikmati memang itu. Karena mbah-mbahnya beliau itu sama dengan mbah saya yang dari keluarga Kudus. Buyut saya itu kakaknya buyutnya Pak Said Aqil. Jadi makanya jangan pernah benci orang alim. Orang alim bulet atau kayak opo itu masih saja punya alasan. Cobalah Quran itu dibaca secara fasih. Kalau ingin baca fasih caranya gimana? Kamu harus belajar balaghah, belajar lisanul Arab, belajar mantek, belajar logika. Nah, kalau logika itu tidak sampai, cari muhalnya. Ini fatwanya Said Robdan Al-Budi, juga fatwanya semua ulama usul fikih. Saya ulang lagi ya, kalau logika kamu nggak paham, cari sisi muhalnya. Saya ulang lagi, cari sisi muhal. Misalnya kamu angan-angan tentang Allah nggak dok? Sedurungnya Allah itu sopo. Misalnya kamu angan-angan gitu. Sama agama tentu itu dilarang, tapi orang filsafat tetap saja nyari itu. Lalu hentikan pencarian itu, yaitu tadi katakan saja hadhil maujudat yastakhilu ayyakhluqahal adam. Sesuatu yang maujud tentu gak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Fa innal adama la yu'athiru aslan wa la yakhluqu aslan. Namanya sesuatu yang gak ada pasti tidak berstatus pencipta. Namanya saja gak ada. Akhirnya la budda min ayyasbiqu hadzal alam maujudun. Maka alam ini harus didahului sesuatu yang maujud. Lah maujud ini yang oleh Islam disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah.
selesai di sini. Tinggal delok TV, tinggal ngopi, turu. Sampai setannya setruk karena nunggu mau bikin was-was itu lagi. Loh, saya itu termasuk kiai paling sering lihat sinetron. Kadang ya lihat Mak Lampir itu sering terjadi. Sampai istri saya itu protes, Gus, dengan kata orang banyak orang alim kok senengan itu Mak Lampir. Karena setan mau menggoda saya tentang berpikir Allah. Jadi dia ngenteni. Itu malah pikir Mak Lampir gitu. Setelah lihat Mak Lampir biasanya saya itu lapar, terus makan. Habis makan tidur. Setannya masih nunggu mau was-was. Ternyata saya habis bangun ngopi lagi. Kadang lihat berita orang ditangkap KPK, macam-macam. Ini penting saya utarakan supaya setan itu tidak menang. Jadi ciri utama setan itu kata Rasulullah SAW, setan ini goda umatku, hadhil jibal khalaqaha Allah, hadhil ardo khalaqaha Allah, hadhil bihar khalaqaha Allah, faman khalaqaha Allah. Itu makanya banyak orang jurusan filsafat keblinger karena tanya Allah itu siapa. Kata Rasulullah, jika sampai ini maka kamu harus berhenti. Lu berhenti tanpa dialihkan ke yang lain kan susah. Tinggal aja lihat dulu sinetron. Ya paling gampang ya Mak Lampir, kan ada takut-takutnya sedikit. Karena kalau lihat sinetron anak-anak milenial itu kalau ada artis cantik sampai nangis. Karena istri kamu tidak seperti itu. Jadi ini trik ya. Trik supaya melihat TV tapi tidak nyesal. Makanya saya pilihnya Anggrek Darmo, Mak Lampir. Ya saya nggak mikir maknanya, butuhnya setan bin mangkol itu. Karena ngenteni saya mikir itu, ternyata tidak mikir itu lagi. Jadi makom saya itu beda, sama-sama lihat sinetron. Mungkin saya jadi wali karena lihat sinetron. Mungkin ya. Makanya banyak wali itu nggak bisa diduga. Banyak orang jadi wali itu justru karena makan, justru karena melakukan hal-hal yang cara orang banyak itu salah. Itu Abu Yazid Al-Bustami itu pernah tanya sama Allah. Kamu nggak usah bayangkan caranya tanya gimana. Enggak wali ya enggak tok. Sudah ada usah tanya itu. Tanya gini, ya Allah, orang sesregep saya dalam ibadah sedekat ini sama jenengan. Lalu saingan saya dekat jenengan masuk surga itu siapa? Sama Allah ditunjukkan orang yang tidur, itu tidur ya teman kamu yang tidur di kamar. Nggak terima Bu ya, ini gimana kok bisa setingkat saya orang tidak harus tidur itu. Yang saya ibadah terus istighfar terus. Tapi jawabannya Allah nih, wah ibadah terus itu pergawati aku. Jadi kan nganggep aku itu rodok-rodok jahat itu. Iki tuh ratu mergo yakin aku ya apikan, mengenai ditinggal turu. Jadi sampean jangan tiru makom saya ketika tidur. Itu punya kelas khusus. Tapi jangan tiru, ini cerita saja, sampean tidak harus niru. Karena sampean kalau niru itu harus ada Abu Yazidnya. Abu Yazid sudah nggak ada. Tapi itu ilmu. Ilmu yang cocok tidak cocok harus kita kaji. Pernah suatu saat Isa sama Yahya, ini supaya saya tahu fikihnya Mbah Mun, fikihnya Mbah Mus. Isa sama Yahya itu satu nabi yang sama-sama muda, yang satu angkatan. Saya berkali-kali cerita, nabi yang satu angkatan itu ada 3, tapi yang 2 ini nggak level, yaitu Ibrahim dan Lut. Tapi nggak level karena Lut itu adalah pernah keponakan siapa? Ibrahim. Musa dan Harun, tapi Harun itu nggak levelnya Musa karena dia jadi nabi berdasar proposal Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu alsak, agak pelak, sehingga beliau kalau menjelaskan kesulitan terus pakai jubir. Makanya kemarin-kemarin itu ada wali yang kalau ngomong pakai apa? Jubir. Akhirnya Nabi Musa ngendikan apa? Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi usdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Ya Allah, saya ini lisannya agak pati fasih, tolong Harun sing huwa afsahu minni lisanan, yang lisannya lebih fasih tolong jadikan nabi. Sama Allah dituruti, Harun jadi apa? Nabi. Tapi yang dapat wahyu Musa, jadi dia hanya jubir. Makanya seangkatan tapi tidak level. Yang seangkatan level itu hanya Yahya dan Isa. Nabi Isa kita tahu berstatus wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Jadi mulai kecil sudah pinter. Nabi Yahya yang nggak kalah keren. Ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainal hukma sabiyah. Ketika kecil sudah pinter. Jadi ini rivalitas dalam ilmu. Makanya khilaf itu penting. Jangan gontok-gontokan, berarti ratau ngaji. Khilaf itu penting. Nabi Yahya itu kalau jalan-jalan sampai Nabi Isa, itu yang Nabi Yahya mesti tanya, aina khiyarun nas, rumahnya orang baik mana? Saya mau nginep di situ. Mesti tanya gitu kalau di satu perkampungan yang beliau-beliau sedang jalan-jalan. Tapi kalau Nabi Isa tanyanya aneh, aina syirarun nas, wong sing elek-elek manggone nang ndi?
Akhirnya ini kan terjadi debat, tapi karena sama nabinya ya tidak debat kusir terus kubu-kubunan kosong berapa sama kosong berapa, enggak, ini sama ya sama-sama kosong-kosong, sama-sama orang ikhlas itu kosong-kosong. Sama lama terus debat kecil. Kenapa kamu tanya aina khiyarun nas? Mana orang-orang baik? Jawabnya Nabi Yahya, ya kumpul orang baik itu enak, nyaman, teduh, enak. Nah kamu kenapa kau tanya mau nginep di aina syirarun nas? Ana nabiyun, ana tabibun, udawil mardu. Saya ini dokter, nabi itu dokter. Di mana-mana dokter menyembuhkan yang sakit. Kalau Anda peneliti penyakit, cari daerah yang banyak endemik penyakit apa yang daerah sehat? Daerah yang kena endemik. Tapi problemnya Anda sendiri berpenyakit dan kalau ke situ tambah nemen. Ya sama. Kalau kamu kira-kira tidak kuat ya jangan kumpul orang yang seperti itu. Kamu tidak kuat kan? Malah katut. Tapi fikih-fikih kiai-kiai kita, guru-guru kita, berteman orang macam-macam tenang saja. Karena mereka kekuatan kesalehannya sudah absolut, sudah kuat sekali. Ya tentu bi'aunillah wa bitaufiqih. Sehingga kamu tidak usah meki para guru-guru kita. Saya pernah didhawuhi Mbah Mun. Ya Jong, ya aku wis ketemu Megawati. Piye-piye Indonesia kudu damai. Engko nak tukaran yo repot. Jane yo piye, aku yo kiai. Artinya beliau harus ketemu karena untuk supaya Indonesia itu damai. Beliau anggap saja makili religius, Bu Mega makili apa? Nasional. Dan Indonesia damai itu kalau ada kerjasama antara kaum nasionalis dan kaum apa? Religius. Jadi yang namanya damai itu penting sekali. Sampai Rasulullah itu pernah berdamai sama orang yang jelas-jelas kafir. Apalagi Indonesia belum sampai seperti itu. Yaitu kita tahu dalam Sulh Hudaybiyah, Nabi berakad damai sama Suhail bin Amr, padahal kafir. Kalau kamu Qurannya sudah seperti itu, maka Quran itu punya kekuatan yang luar biasa. Ketika Sayyidina Ali konflik sama Sayyidina Muawiyah, itu dirumuskan kita berdamai. Setelah kita berdamai, terus ada pertanyaan begini. Lalu orang yang sedang konflik itu nak ketemu raine, roh raine gue serasa seneng. Ning dinggon dini konflik ketemu raine gue serasa seneng. Oke, kita pakai mediator, kata Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali pakai mediator, Muawiyah pakai mediator. Terus orang Khawarij bilang, dalilnya apa mediator itu? Nggak ada Qurannya. Itu orang Khawarij. Sama nggak usah tanya. Kalau orang sekarang yang apa Gus? Wah itu mari fitnah, itu provokator berarti tanya gitu. Singkat cerita terus Sayyidina Ali itu agak marah karena beliau terbentuk oleh Quran. Itu spontan Sayyidina Ali baca ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Jika suami istri menghadapi konflik, di mana-mana konflik roh raine kan gak seneng. Maka yang keluarga lelaki kirim mediator, yang keluarga perempuan kirim. Terus dari Sayyidina Ali, wa ummatu Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Umatnya Muhammad lebih serius ketimbang urusan lelaki dan perempuan. Wong suami istri saja kalau konflik butuh mediator, apalagi hadhil ummah. Segampang itu mereka istidlal. Jadi mediator dalilnya mana ya? Dalilnya wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Dulu Quran itu seperti itu. Nah sekarang problemnya Quran itu tidak dikaji seperti itu, sehingga fasihul ibarat atau fasihul akli atau balaghatut ta'aqqul itu enggak ada. Makanya saya ini pengagum kitab Ibnu Hajar al-Asqalani yang nyari Bukhari. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, termasuk mukjizatnya Quran adalah al-iltizat al-aqli. Akal itu menjadi nyaman. Itu uniknya yang dicontohkan seperti ngaji saya malam ini. Misalnya Allah ngendikan am khuliqu min ghairi syai'in, yang namanya maujudat tentu diciptakan sesuatu yang maujud. Karena akal akan tersiksa ketika dicekoki gini. Hadhil maujudat khalaqahal adam. Tersiksa enggak akal kamu sebagai orang waras dicekoki pikiran hadhil maujudat khalaqahal adam. Ini maujudat disebabkan oleh ketiadaan. Mesti kowe ra iso barang rono iso gawe piye. Nah ini yang dimaksud dalam ilmu tasawuf ala bidzikrillah tatmainnul. Jadi cara tenangnya hati itu macam-macam. Nak wong toreko wis wong kon wiridan. Nak kaya kula rada ahli akal, wis meneng. Alhamdulillah di pangeran sing wujud. Berarti hadil maujudat khalaqahal maujud. Berhubung maujud ini pencipta berstatus super. Super itu dalam agama disebut wajibul wujud atau musabbibul asbab atau kausa primamboh lah sauni-uni. Yang penting itu ora hadil maujudat khalaqahal. Makanya kata beliau, Nabi itu bukan sekedar jamal suratan, ganteng secara perawakan, secara fisik ya, tapi juga Nabi punya jamalul akal.
akalnya itu nyaman. Yaitu kita disuruh iman dengan sesuatu yang memang kita nyaman. Seperti kita disuruh iman bahwa alam ini diciptakan oleh Allah, oleh al-mawjud yang super. Kan terus nyaman. Coba kalau kamu diajarin Islam, alam ini yakini yang menciptakan adalah ketiadaan. Oh, kamu kuliah sampai profesor sampai dokter pusing. Ini ajaran apa? Sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang itu namanya termasuk ajaran ini indah karena ada al-iltizat al-akli, kenyamanan apa berpikir.